Mohon izin Pak, di monitor suara Pak masuk. Masuk, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teman moderator, para narasumber, Bu Siska. Ketemu lagi Bu Siska. Teman-teman dari ADR Sore, BPN. Pak. Sore ya, teman-teman dari Kanta dan juga hadir juga dari lintas kementerian ya. Insya Allah seluruh kementerian diundang di kesempatan kali ini. Baik, saya hanya fokus di penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi, dan ini seringkali sudah kita sampaikan di rapat-rapat GTRA di hampir beberapa provinsi yang sudah melakukan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau regulasinya saya yakin seluruh teman-teman sudah memahami ya, mulai dari PP nomor 3 tahun 2014 kaitan dengan pelayanan pertanahan, dan kebetulan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Tupoksi itu ada di Direktorat Pengembangan Satuan Pemukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, ada di kami gitu. Perkenalkan, saya adalah Direktur SP dan Pusat SKP. Lalu yang kedua, tetap sama ya, seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Perpres 88 tahun 2017 kaitan dengan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Jadi terfokus di pasal 20, saya yakin sudah memahami. Lalu di kementerian kami, di Kementerian Desa, ada Permendes nomor 11 tahun 2017 kaitan dengan penataan persebaran penduduk di kawasan trans. Dan ini yang seringkali muncul permasalahan ya. Lalu kemudian kita fokus di pasal 73 kaitan dengan pembatalan dan penggantian transmigran di satuan pemukiman, dan lalu kemudian Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Saya yakin kawan-kawan semua sudah sangat memahami ini. Baik Bapak Ibu, sedikit saja sebelum kita masuk pada substansi materi kita pada sore hari ini, terkait dengan Permendes nomor 11 tahun 2017, perlu saya sampaikan bahwa kalau kita bicara kaitan transmigrasi, sebetulnya memang pelaksanaan transmigrasi itu masih berbasis lahan, sehingga konsen dari pemerintah bagaimana permasalahan-permasalahan lahan ini segera diatasi berseiring dengan tugas kita untuk mempercepat sertifikasi atas lahan ya, SAM. Dan ini tupoksi ini memang ada di teman-teman ADR BPN gitu. Kami bantu untuk fasilitasi agar hak warga masyarakat transmigrasi segera terwujud, seluruh permasalahan terselesaikan, dan pada akhirnya SAM akan diterimakan. Baik, pasal 73 Bapak Ibu, ini sebetulnya perlu kita pahami bersama kaitan dengan konteks pembatalan dan penggantian transmigrasi ya. Ini memang ada sekitar 5 poin penting, termasuk warga trans yang tidak mengelola, meninggalkan SP selama 60 hari berturut-turut tanpa izin dan seterusnya, ini secara otomatis membatalkan, termasuk melalaikan kewajiban, menertarkan tempat tinggal, fasilitas, kemudian melakukan jual beli tanah ya di bawah tangan dan seterusnya. Ini juga membatalkan status transmigrannya. Jadi ini, dan yang sering kita pahami dan sering kita jumpai di masyarakat kita di trans itu adalah kondisi-kondisi seperti ini ya. Jadi menjual belikan tanah yang sebetulnya belum waktunya. Jadi kalau di PP nomor 3 tahun 2014 seperti di tayangan ini, terutama di pasal 31 ayat 1 itu, bahwa paling singkat itu 15 tahun sejak penempatan baru bisa dilakukan itu. Baik, lalu kemudian kaitan dengan mekanisme kan, sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Bu Siska tadi, kalau saya tidak salah memang ada beberapa laporan ya terkait dengan permasalahan atau kasus transmigrasi dari tahun 2015 sampai 22 ini ada sekitar 24 kasus ya, 24 kasus. Namun demikian perlu juga saya sampaikan nanti secara detail yang terjadi di Indonesia, khususnya di NTB itu ada berapa kasus, lalu kemudian lokusnya ada di mana, sehingga kita secara bersama-sama berkonsentrasi untuk menyelesaikan. Misalnya adalah
kaitan dengan prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Ini ada mekanismenya. Jadi Perpres 88 tahun 2017 ini sebagai pijakan kita sebetulnya. Sampai dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah. Jadi ada prosedur yang atau tahapan yang harus memang dilakukan. Pasal 20 21. Lalu Perpres 86 2018 kaitan dengan reforma agraria, kaitan dengan legalisasi aset tanah trans, itu ada 2 syarat ya, yang sudah kita pahami bersama. Salah satunya adalah tidak termasuk dalam kawasan hutan dan atau telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi dan seterusnya. Ini adalah poin-poin penting yang memang harus Bapak Ibu pahami dan kita pahami secara bersama-sama. Lalu berikutnya kaitan dengan strategi tanah transmigrasi. Jadi sampai dengan saat ini memang kita punya namanya target ya, target penyelesaian masalah tanah, termasuk dalam hal ini adalah fasilitasi penerbitan SHM. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan teman-teman di daerah, dengan Dinas Nakertran daerah atau yang membidangi ketransmigrasian, termasuk dengan pemerintah daerah terkait. Jadi untuk SPSP yang memang sudah diserahkan itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Kita sudah sepakat bahwa tanah itu sesungguhnya persoalan yang paling penting di transmigrasi. Karena kalau kita bicara persoalan ya, seringkali larinya adalah masalah tanah. Dan tanah-tanah yang bisa ditindaklanjuti untuk sertifikatnya atau SHM-nya itu yang statusnya clean dan clear ya. Jadi clean itu tidak tumpang tindih berdasarkan tipologi yang tadi Bu Siska juga sudah sampaikan, teman-teman pematerialan juga sampaikan. Jadi ini clean. Lalu yang kedua clear, letaknya luas, batas fisiknya, termasuk kelayakan di dalam proses kehidupan warga transmigrasi. Ini diatur di pasal 15 PP nomor 3 tahun 2014. Ini sangat jelas. Lalu berikutnya saya sampaikan yang terjadi di tanah transmigrasi atau permasalahan pertanahan transmigrasi itu berdasarkan tipologinya. Jadi tipologi dan konflik pertanahan transmigrasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah kaitan dengan tumpang tindih lahan atau lahan-lahan yang diokupasi oleh masyarakat lokal atau sesama transmigrasi, atau tumpang tindih dengan lahan masyarakat hukum adat. Ini adalah masuk di tumpang tindih lahan masyarakat. Lalu yang kedua, tipologi yang kedua yang sering dan masuk di rating atas itu adalah tumpang tindih dengan lahan perusahaan, baik penguasaan oleh perusahaan atau tumpang tindih dengan HGU atau izin lokasi perusahaan. Lalu tumpang tindih dengan kawasan hutan, ini juga banyak. Jadi 3 ini yang masuk rating tertinggi. Dari sekitar hampir 300 permasalahan tanah itu, 3 tipologi ini yang menduduki paling tinggi. Yaitu kalau tumpang tindih dengan kawasan hutan itu termasuk di dalamnya adalah perubahan tata batas kawasan hutan. Lalu lahan tumpang tindih dengan buffer zone. Lalu berikutnya, tipologi berikutnya adalah tidak tersedianya lahan atau lahannya musnah. Lalu yang tipologi yang berikutnya adalah karena konflik ya, sengketa batas desa antar instansi dan sebagainya. Ini adalah persoalan-persoalan yang ada di transmigrasi. Baik, yang berikutnya syarat penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi. Bapak Ibu, kita ada alur ya, alur yang memang kita lakukan, dan kemarin juga beberapa minggu yang lalu kita menyusun satu pedoman ya, satu pedoman yang memang untuk sebagai dasar kita menyelesaikan permasalahan di tanah-tanah transmigrasi. Sebelum ke situ Bapak Ibu, ini adalah alur bisnis kita di transmigrasi kaitan dan legalisasi aset trans itu. Kita juga sudah sangat memahami, diawali dari penyerahan tanah. Jadi tanahnya tadi harus clean tadi itu, lalu baru penyusunan penetapan RKT, pengurusan sertifikat PL, perencanaan pembangunan ini dari kementerian kami, lalu penempatan transmigrasi, termasuk setelah itu ada pembinaan dan sebagainya, termasuk fasilitasi atas hak warga masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pengukuran dan pembagian lahan, PL, dan kemudian terakhir adalah SHM terbit. Ini adalah alur daripada bisnis kita di transmigrasi. Nah, terkait dengan syarat penyelesaian permasalahan pertanahan, ini berdasarkan klasifikasi permasalahan, yaitu kasus yang kita anggap ringan, sedang, dan kasus berat. Ya, tentu ini adalah yang sudah teman-teman pahami secara bersama kaitan dengan kelengkapan dokumen, kemudian
kita cek lahannya, lahan transmigrasi itu ya ketersediaan lahannya bermasalah apa tidak. Lalu kemudian yang ketiga adalah data subjek objeknya harus clear, tidak bermasalah. Lalu ada petanya. Tentu yang paling sangat mendukung adalah penganggaran kegiatan. Kalau anggarannya kurang tentu sangat sulit atau menyulitkan kita bersama. Terus termasuk kemudian upaya penanganan bagi masalah-masalah yang memang perlu ditangani. Lalu keterlibatan pemerintah daerah di dalam mendukung kita untuk proses penyelesaian masalah itu juga poin penting. Ya, proses penyelesaian ini bisa melalui jalur pengadilan maupun jalur yang non litigasi. Jadi ini yang sahabat-sahabat pahami. Lalu kemudian untuk permasalahan pertanahan trans di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini jumlah kasusnya itu ada 11 kasus. Ya, ada 11 kasus. Tipologinya adalah seperti tadi ada yang juga bersiring sama dengan yang disampaikan Bu Siska tadi. Ya, ada 3 kasus tumpang tindih dengan kawasan hutan. Jadi mekanismenya harus diselesaikan dulu. Ya, lalu kemudian 1 kasus tidak ada lahan. Nanti lokusnya akan kita sampaikan. 2 kasus okupasi oleh masyarakat, 3 kasus ini lahan tumpang tindih dengan perusahaan. Termasuk ada lain-lain 2 kasus. Jadi ini adalah yang terjadi di NTB ya. Di Bima 4 kasus, di Sumbawa ada 3 kasus, Sumbawa Barat 1, Lombok Tengah 1, Lotim 1, Dompu 1. Jadi total ada 11 kasus. Jadi ini ya rekapitulasi permasalahannya. Jadi berdasarkan tipologinya itu, kalau di Bima itu tumpang tindih dan perusahaan 2 kasus, masuk kawasan hutan 2 kasus. Kalau di Sumbawa tidak ada lahan 1 kasus, kawasan hutan 1, lain-lain 1, ada 3 total. Sumbawa Barat masing-masing, Sumbawa Barat ini lain-lain ya. Lain-lain nanti saya jelaskan lain-lain yang seperti apa. Lotim 1 ini diokupasi masyarakat. Lombok Timur dan Lombok Tengah ini sama-sama 1. Dompu tumpang tindih dan perusahaan. Jadi total ada 11. Ada 11 masalah. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati, permasalahan pertanahan tanah transmigrasi di Nusa Tenggara Barat, kita ambil satu misalnya di Kabupaten Bima ya, di Kabupaten Bima. Nanti sambil kita lakukan updating data, barangkali ada persoalan-persoalan yang memang proses dan sudah dinyatakan selesai gitu. Jadi kita di Kementerian Desa dalam kesempatan ini saya sampaikan, kami adalah dalam konteks ini adalah memberikan fasilitasi untuk mempercepat penyelesaian permasalahan tanah, termasuk mempercepat fasilitasi percepatan penerbitan SHM itu di kami. Jadi di Desa Alaju Doro OA Waworada ini penempatan tahun 92-94 ada 274 KK. Ini adalah tambak. Ini tumpang tindih perusahaan dengan perusahaan ya. Jadi deskripsi permasalahan ini bisa Bapak Ibu baca di slide ini. Jadi ini dengan PT Tekad Andika di atas tambak warga seluas 568 hektar. Ya. Kemudian tahun 2000 ini adalah tambak inti rakyat sebetulnya. Jadi warga itu menuntut hak kepemilikan tanah yang proyek tambak inti rakyat TIR itu dari tahun 92. Kemudian tahun 2000 proyek TIR berhenti total sehingga warga trans terlantar, tanah menjadi tidak jelas fungsi dan batas kepemilikannya. Jadi ini sudah dilakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini untuk Pak Bupati Bima telah membentuk tim ya dari unsur kaitan penyelesaian permasalahan ini. Sudah dilakukan beberapa kali pertemuan dan inti tindak lanjutnya adalah perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan. Yang jelas lokus yang ada di sini memang ini dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak supaya permasalahan ini dapat diselesaikan. Lalu kemudian di Panihi SP6 itu tumpang tindih di kawasan hutan. Jadi ini masih ada beban SHM sebanyak 1125 bidang yang belum tersertifikasi karena masih bermasalah tumpang tindih dengan hutan. Jadi ini sudah proses inventarisasi dan identifikasi permasalahan, sudah bersama-sama dengan kami sudah melakukan itu. Lalu Ditjen PPK Tran berkoordinasi dengan Dinas Trans Kabupaten Bima. Ini
ini update data perlu dilakukan, tindakan-tindakan apa yang memang sudah dilakukan supaya terkonfirmasi ya, terkonfirmasi termasuk melakukan identifikasi ke lokus-lokus yang menjadi titik masalah. Lalu di Baku Desa Sumi Lambu itu juga tumpang tindih kawasan hutan. Ini ada 260 bidang beban SHM kita. Ini masih dalam proses inventarisasi dan identifikasi masalah. Yang kedua itu di Sumbawa, ini bukan lagi satu. Ini di Soripani SP5 juga tumpang tindih dengan perusahaan ini. Jadi PT Sanggar Agro ini masih 600 bidang. Jadi nanti teman-teman Kanta maupun yang terkait dengan ini untuk memberikan ini sebagai data supaya bisa didiskusikan, lalu kita berpikir tindak lanjutnya harus seperti apa. Kemudian di Sumbawa, Bapak Ibu, di Sumbawa itu ada di 3 titik ya tadi. Nah ini yang di Desa Prode ini penempatan tahun 99 150 KK. Ini polanya TU TPLK, ini tidak ada lahan. Jadi terdapat kekurangan lahan usaha seluas 150 hektar dari luasan 300 hektar yang seharusnya diterima oleh Transmigran. Jadi ini adalah persoalan pencadangan sebetulnya. Nah, ini menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti supaya hak warga segera terpenuhi begitu. Lalu di Desa Prode SP3 tumpang tindih kawasan hutan, ini masih ada beban sebanyak 283 bidang. Jadi lahan usaha 1 seluas 83 hektar itu masuk dalam kawasan hutan terbatas dan hutan lindung. Ini kawan-kawan dari KLH mungkin mempunyai data ini. Jadi dinas yang membidangi transmigrasi kabupaten kita berkoordinasi dengan dinas LHK terkait lokasi trans yang masuk kawasan hutan agar segera dilepaskan supaya bisa diurus SHM-nya. Lalu di Bin Batu ini lain-lain. Jadi ini masih dalam proses inventarisasi dan identifikasi permasalahan. Baik, lalu kemudian di Sumbawa Barat ini yang beberapa kali mungkin juga suratnya masuk di KSP terkait dengan Tambak Sari. Jadi dalam persoalan lama Bapak Ibu, ini tahun 99. Jadi ada 364 KK. Para petani juga pernah bertemu dengan kami. Kami juga melakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah kalau kita terkait dengan persoalan yang memang deskripsi permasalahannya bisa ada dalam slide ini, dan nanti Bapak Ibu akan menerima ini sebagai bahan untuk diskusi kita. Ini kaitan dengan plasma. Jadi kita juga sudah mengeluarkan rekomendasi, menjawab surat, berkirim surat dan sebagainya ke pihak terkait. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera mempertemukan para pihak untuk berdiskusi sekaligus mencari solusi agar hak warga masyarakat trans di Tambak Sari ini segera terpenuhi. Jadi ini kira-kira lalu kemudian berikutnya adalah ini tetap UPT. Jadi tindak lanjutnya sudah seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tambak. Dan perlu saya sampaikan, kalau kita bicara tanah ini, sebetulnya tanah ini kan sangat seksi sekali ya Bapak Ibu. Tanah ini sifatnya statis dia ya, statis, sementara manusianya sangat dinamis kebutuhannya, dinamis akalnya ya, dinamis dan lain sebagainya konteks kehidupan ini, sehingga semakin seksi harga semakin tinggi dan seterusnya, menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan juga memungkinkan untuk terjadi. Ini Bapak Ibu, dan mungkin juga teman-teman dari ATR BPN, karena kewenangan ini ada di ATR BPN sebetulnya. Jadi sudah terbit ya, secara singkat saya sampaikan, di Tambak Sari ini sudah terbit SHM sebetulnya. Lalu kemudian HGU perusahaan juga terbit gitu. Jadi ini nanti mohon untuk bisa untuk dibicarakan bersama-sama agar masalah ini segera selesai. Kemudian di Lombok Tengah ini okupasi masyarakat masih ada beban 240 bidang. Ini semua masih dalam proses inventarisasi dan identifikasi. Jadi kalau kita bicara masalah tanah kita dinyatakan selesai dan keluar dari beban permasalahan kita itu adalah ketika
para pihak yang memang terlibat di dalam permasalahan ini sudah membubuhkan tanda tangan di atas berita acara dan menyatakan selesai, tidak berdampak di masyarakat. Jadi kadang masalah itu dinyatakan selesai walaupun sudah putusan pengadilan pun, ya, walaupun sudah putusan pengadilan pun terkadang masih berdampak, dan itu dampak ikutannya itu menyebabkan dan timbul masalah baru. Jadi ini yang harus kita antisipasi secara bersama-sama. Di Lotim juga sama. Ini di okupasi masyarakat, ya, masih ada 400 bidang yang belum tersertifikat. Ini juga masih dalam proses, ya, masih dalam proses penyelesaian. Lalu di Dompu itu desa Deropeti Pekat, ya, tahun 99 penempatannya ini tumpang tindih dengan perusahaan. Jadi di NTB mayoritas ada 2 tipologi sebetulnya. Yang paling banyak dari 11 itu adalah yang tumpang tindih dengan perusahaan, dan termasuk yang paling banyak adalah masuk kawasan hutan. Ini Bapak Ibu terkait dengan permasalahan yang memang harus segera kita carikan solusi. Kemudian Bapak Ibu, kita seperti yang saya sampaikan telah menyusun pedoman penyelesaian permasalahan tanah berdasarkan tipologinya. Jadi kalau tanah diokupasi oleh masyarakat paling tidak, jadi kita beberapa kasus sudah kita selesaikan, difasilitasi, paling tidak ini menjadi best practice kita gitu. Walaupun di satu lokasi belum tentu bisa diterapkan di lokasi yang lain, karena pola, ya, di samping pola pikir masyarakat, budaya masyarakat berbeda, tentu cara menyelesaikannya juga berbeda. Paling tidak ini sebagai bentuk, ya, pedoman lah, paling tidak begitu. Jadi cara penanganannya yang pertama memang identifikasi mengenai kebenaran. Jadi kami mengetahui permasalahan itu berdasarkan yang pertama ya memang pengaduan laporan masyarakat, warga transmigrasi. Lalu kemudian dikumpulkan data dokumen terkait dengan, pertama kita cek ke lokasinya, itu adalah kaitan dengan pencadangan tanahnya pada saat sebelum ada penempatan warga transmigrasi, sebelum perencanaan dan sebagainya. Itu dokumen-dokumen penting itu kita kumpulkan, lalu kemudian koordinasi dengan para pihak, peninjauan langsung ke lokasi, lalu dilakukan penjelasan kepada masyarakat untuk memahamkan gitu berdasarkan data dan fakta yang ada. Jadi ini paling tidak ini selalu kita lakukan demikian, termasuk optimalisasi fungsi tim gugus tugas reforma agraria pusat dan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi dalam hal lahan yang diokupasi telah terbit sertifikat hak milik dan atau telah diserahkan, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan daerah. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kami ada 2 satuan pemukiman atau UPT, ya, UPT yang masih bina dan UPT yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah. UPT yang masih bina dalam konteks ini adalah menjadi tugas dan kewenangan tanggung jawab ada di Kementerian Desa, tapi setelah dilakukan pembinaan minimal 5 tahun itu, lalu kemudian diserahkan ke pemerintah daerah, namanya UPT Sera atau SP Sera, dan itu menjadi tugas dan kewenangannya ada di pemerintah daerah. Kendati demikian Bapak Ibu, kaitan dengan permasalahan tanah yang ada di transmigrasi, kami tetap memberikan fasilitas, ya, tetap memfasilitasi supaya masalah-masalah itu selesai. Yang kedua, tumpang tindih dengan perusahaan. Bagaimana tata caranya? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi selalu kita awali dengan identifikasi kaitan dengan kebenaran masalah yang dilaporkan atau disampaikan warga masyarakat. Jadi sampai dengan saat ini, kemarin yang masuk ke kami ada sekitar 14 pengaduan, dan insya Allah semua sudah terfasilitasi. Nah, jadi data, kalau kita bicara itu data itu, kalau kita bicara untuk menyelesaikan masalah tanah itu selalu diawali dari data. Pertama kali pencadangan tanah dilakukan baik oleh bupati maupun oleh gubernur. Kalau ada dalam satu kabupaten ya bupati, kalau ada di 2 wilayah berarti yang mengeluarkan SK pencadangannya itu adalah gubernur. Lalu kemudian kaitan dengan tumpang tindih dengan perusahaan, kami tentu akan selalu berkoordinasi dengan tim GTRA dan pihak-pihak terkait. Lalu berikutnya mesti dilakukan adalah meninjau ke lokasi yang memang bermasalah atau dalam tanda kutip bermasalah, melakukan kajian, kemudian melaksanakan superimpos, ya, peta lahan trans dengan lahan perusahaan untuk mengetahui lahan yang overlapping. Lalu yang berikutnya ya tentu penyelesaian lebih diutamakan melalui mediasi, ya, jadi masuk non litigasi lah, ya. Ya, jadi ini jalur pertama yang memang kita lakukan. Ya, kita mengedepankan bagaimana permasalahan-permasalahan ini
bisa diselesaikan dengan cara-cara yang non litigasi, walaupun tidak menutup kemungkinan jalur litigasi juga dilakukan. Dalam hal lahan yang bermasalah tersebut telah terbit SHM dan atau telah diserahkan pembinaannya, maka menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi ini yang ada di dalam buku teman kami. Jadi solusi penyelesaiannya itu, kemudian instansi penanggung jawab adalah dalam hal ini perlu saya sampaikan di kesempatan ini, tentu pemerintah kabupaten yang melibatkan kawan-kawan dari Kementerian ATR BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kemendesa ya PDTT, termasuk ya KSP di dalam ini juga turut serta dalam konteks menyelesaikan masalah. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya, jadi ini sebagai laporan saja. Ini waktunya sudah hampir habis. Penerbitan SHM dan sebaran sisa beban SHM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, beban SHM-nya 9.745. SHM terbit sudah 4.652, sehingga sisa bebannya masih 5.093. Lalu di tahun 22 ini diusulkan penerbitannya sekitar 2.225. Nah, ini sesuai dengan instruksi Gus Menteri Desa, dan mungkin juga menjadi target di ATR BPN tahun 2024, seluruh lahan yang memang sudah clean itu harus sudah semua terbit SHM, kalau tidak salah begitu. Jadi ini total sebarannya ada di 6 kabupaten Bapak Ibu, jumlah lokasinya 19, jadi beban tugasnya masih sekitar 5.093. Mudah-mudahan tahun ini yang 2.225 ini segera memang terrealisasi. Ini kira-kira Bapak Ibu. Lalu terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini, kaitan dengan surat edaran tentang penjelasan status tanah restan di kawasan transmigrasi. Ini sering kali menjadi pertanyaan. Jadi untuk tanah-tanah restan yang berstatus pencadangan tanah transmigrasi, maka pemanfaatan tanah tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi untuk tanah-tanah restan yang berstatus HPL transmigrasi, maka kewenangan pemanfaatannya menjadi kewenangan Kemendes PDTT. Jadi ini sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri kaitan penjelasan status tanah restan di kawasan transmigrasi. Nah, lalu bagaimana tanah-tanah yang memang berstatus HPL yang menjadi kewenangan di Kemendes PDTT itu, maka dapat dimohonkan pelepasannya kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan. Jadi untuk yang tanah-tanah belum ber-HPL, baik yang sudah serah maupun yang masih dalam pembinaan kita, kewenangan ada di pemerintah daerah. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan tentu permasalahan pertanahan transmigrasi ini bersifat kasuistis ya, dan tentu melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu diperlukan tidak hanya integrasi dan komitmen, tapi bagaimana kolaborasi dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan itu memang benar-benar menjadi tujuan kita bersama. Dan yang paling penting adalah ada bangunan komitmen dari seluruh stakeholder terkait dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di transmigrasi. Kita semua bersepakat bahwa hak warga yang memang sudah menjadi haknya harus segera terrealisasi dan segera dibagikan ke warga masyarakat, terutama di kawasan transmigrasi. Dan persoalan-persoalan yang sifatnya sudah sangat lama terjadi segera dicarikan solusi, dan insya Allah mudah-mudahan kami di Kementerian Desa dengan teman-teman di ATR BPN dengan KLH ya, ini secara bersama-sama ya, di seluruh stakeholder ini benar-benar mempunyai satu komitmen yang sama agar masalah tanah di transmigrasi itu segera selesai, dan tentu tindak lanjutnya adalah pada penerbitan SHM. Kira-kira begitu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin nanti ada diskusi, siap kami untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.